Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Bob Merdeka Channel. Bersama saya Bob Merdeka, pengusaha pemilik brand keripik pedas Maici yang juga menjadi seorang peringkat kehormatan bronze lion di Business Science. Di video kali ini bakal membahas tentang 3 prinsip dasar di Business MLM Science. Sebelumnya sudah ada vlog tentang 7 langkah sukses, kemudian 7 kebiasaan core atau 7 kebiasaan sukses, kemudian ditutup dengan video yang berikutnya yaitu 3 prinsip dasar. Jadi lengkap sistem One Vision 773, 7 langkah, 7 kebiasaan, kemudian 3 prinsip dasar. Bahkan di dalam 7 kebiasaan itu yang menjadi seorang good team player adalah esensinya ini, 3 prinsip dasar. 3 prinsip dasar ini menjadi roh atau menjadi jiwa dari bisnis ini, karena 7 langkah dan 7 kebiasaan kalau nggak pakai 3 prinsip dasar ini, ya nggak akan jadi juga. Ya. 3 prinsip dasar itu apa aja? Mungkin upline Anda juga sudah membagikan ilmunya atau sering kali ada meetingnya. Mungkin ada juga pertemuan NDT yang membahas tentang hal ini. Ada juga netmi khusus dari Engkong, dari Engkongnya Tiens, yang sering kita sebut Engkong, Pak Agus Trilaksono juga membahas 3 prinsip dasar ini. Bagus sekali Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa beli netpi-nya ya di One Vision, bisa klik onevision.web.id atau beli netpi lepasan di, ya tanya aja ya, di One Vision official ID juga ada di Instagramnya. Jadi teman-teman bisa dapatkan semua itu. Semua pembelajaran yang ada di vlog ini sebenarnya teman-teman bisa dapatkan lebih lengkap di One Vision atau upline Anda semua. Saya bagikan ini supaya menjadi reminder aja, supaya menjadi pengingat, dan buat teman-teman yang mungkin malas beli netpi, kemudian belum teachable ya. Karena harusnya sebenarnya teman-teman beli netpi ya, karena semua bakal dapat di situ semua. Cuman saya bakal berikan di sini pertama pandangan saya pribadi tentang 3 prinsip dasar, kemudian mungkin menjadi alternatif lain buat teman-teman grup saya terutama yang pengen dapatkan pembelajaran langsung dari upline-nya melalui channel ini, melalui vlog ini. Oke, 3 prinsip dasar itu ada edifikasi, konsultasi, dan no cross lining. Oke, kita bahas yang pertama tentang edifikasi. Edifikasi itu apa sih? Kata dasarnya sebenarnya dari edify, to edify. Mungkin gampangnya itu to promote, untuk mempromosikan hal-hal yang positif tentang upline Anda ya. Edifikasi itu artinya mempromosikan hal-hal positif tentang upline Anda. Sebenarnya edifikasi bisa tentang apapun, bisa tentang downline Anda, bisa tentang support system, bisa tentang TNS itu sendiri, bisa tentang perusahaannya, tentang produknya. Tapi sebenarnya edifikasi menurut saya porsi paling besar itu untuk upline Anda, karena upline Anda menjadi mentor Anda dan menjadi mitra Anda selamanya. Selama upline Anda masih hidup, selama Anda tidak aneh-aneh, tidak pindah jaringan, ya upline Anda bakal seterusnya bersama Anda ya, karena itu sponsorisasi Anda sampai kapanpun, sampai Anda passive income, sampai Anda menikmati kebebasan waktu, kebebasan finansial, kebebasan pikiran ya. Jadi edifikasi ini menurut saya porsi paling besar itu untuk upline Anda, terutama upline aktif. Kalau gimana Pak kalau upline saya itu sudah hilang? Menurut saya tetap ada porsi untuk mengedifikasi upline yang hilang sekalipun. Anda bisa bilang bahwa berkat saya ketemu sama orang itu ya, sama si upline itu, si A, si Fulan, si A, saya bisa bertemu dengan informasi bisnisnya ini, dan alhamdulillah saya bisa menjalankan bisnis sekarang. Dan nanti kalau teman-teman sukses juga Anda bisa bilang saya bisa sukses di bisnis ini. Ya, bahkan beberapa upline kita semua yang sukses itu juga ditinggalkan upline-nya juga ya. Tapi beliau upline kita juga tetap mengedifikasi secara proporsional, secara tepat. Apalagi kalau upline Anda aktif, porsinya sangat besar sekali untuk Anda ceritakan kebaikan-kebaikan mereka. Nah, menceritakan hal positif itu bukan sesuatu yang membasi, bukan dengan kata-kata yang puitis, bukan, tapi yang terbaik itu sebenarnya dengan sikap, dengan attitude Anda sama upline Anda. Seringkali saya bahkan kalau edifikasi upline saya, baik itu Pak Handri, Pak Fung Yung, seringkali Pak Handri ya, karena yang paling dekat dari sponsor langsung. Upline saya Director Diamond Pak Handri ini, saya selalu bilang bukan tentang prestasi beliau, bukan tentang rumahnya yang banyak, asetnya yang banyak, penghasilan yang banyak. Seringkali nggak ke sana, tapi seringkali justru tentang bagaimana beliau punya pandangan yang luas tentang bisnis ini. Kemudian paling sering sih saya bilang, ketemu sama mentor saya, sama mitra saya di bisnis ini. Dia nih orang yang mengerti banget tentang seluk-beluk bisnis, terutama bisnis jaringan. Dan kalau kita ngobrol biasanya sih enak diajak ngobrol. Ya enak diajak ngobrol artinya dia sering mendengarkan. Nah itu kan hal-hal positif yang saya nggak cerita
Mercedesnya, saya nggak bercerita tentang passive income, saya bahkan tidak bercerita tentang peringkat dia Director Diamond. Nah, banyak orang yang salah kaprah, terutama yang baru-baru mengedifikasi itu harus yang tinggi-tingginya, duitnya lah, apanya. Tapi bagaimana kalau upline Anda itu bukan seperti saya. Saya waktu join pertama kali, Pak Handri itu sudah God Lion. Saya baru join bintang 4. Jadi sangat mudah untuk mengedifikasi beliau karena beliau God Lion. Tapi saya berpikir, kalau saya mengedifikasi God Lion-nya doang, mungkin bakal kejauhan. Dan bagaimana nanti mereka mengedifikasi saya ketika saya peringkat masih bintang 4. Otomatis edifikasi yang paling tepat itu edifikasi tentang hal-hal yang baik tentang upline kita. Bukan bicara tentang peringkat, bukan bicara tentang duitnya, bukan bicara tentang kekayaannya, tapi kebaikan-kebaikannya. Kebaikannya bisa saja juga tentang etos kerjanya. Misalkan upline Anda yang mensponsori Anda itu orang yang gigih sekali, sampai berkali-kali follow up Anda, sampai akhirnya Anda join. Itu juga bisa diceritakan bagaimana upline Anda atau mentor Anda itu orang yang gigih sekali dalam membangun bisnis. Jadi rekan-rekan Anda atau prospek-prospek Anda, orang-orang yang Anda ceritakan tentang bisnis ini tertarik karena mentor Anda ini gigih sekali. Kebayang kalau mereka menjadi mentornya grup Anda, itu juga bakal gigih sekali, kerja keras sekali, atas kerjanya bakal bagus sekali untuk membangun bisnis ini. Seringkali apa yang kita ceritakan tentang upline itu prospek kita terutama, atau bahkan grup kita yang awal-awal, itu nggak peduli seberapa hebat mereka, seberapa kaya mereka, seberapa keren mereka, seberapa banyak mobilnya, seberapa banyak rumahnya, seringkali bahkan tidak peduli. Yang mereka pedulikan, ini upline peduli nggak sama saya? Ini upline atau calon mentor dan calon mitra bisnisnya, ini bakal ngebantu sejauh apa nih bisnis saya berkembang. Jadi seringkali makanya kita nggak cerita hal itu. Nah, edifikasi menurut saya itu yang paling tepat. Edifikasi itu menceritakan atau kata-katanya bukan kata-kata yang bombastis, bukan kata-kata seputar kekayaan dan sebagainya, tapi justru tentang ketulusan, kebaikan, hal-hal baik yang bisa Anda dapatkan dari upline Anda. Kalau upline Anda mungkin teman Anda sendiri, sahabat Anda sendiri, suami Anda sendiri, istri Anda sendiri, atau mungkin ya tahu banget lah adik Anda sendiri bahkan, atau bahkan jauh lebih junior, apa yang harus diceritakan tentang kebaikannya? Kan mereka jauh lebih posisinya secara hierarki lebih rendah dari Anda, atau mungkin bawahan Anda misalkan di kantor gitu. Nah, apa yang harus Anda edifikasi? Anda bisa ceritakan dari sisi apapun. Makanya tadi saya bilang bukan bicara edifikasi ini bukan bicara tentang kekayaan dan jabatan dan sebagainya, enggak, tapi ketulusan dan kebaikannya ya. Oke, jadi bisa apapun ya. Jadi nggak ada alasan upline Anda nih belum sukses di TN, gimana mengedifikasinya? Tetap Anda bisa edifikasi dari kebaikan-kebaikannya. Makanya jangan edifikasi tentang peringkat dan lain-lain. Dan edifikasi terbaik itu yang tadi saya bilang terbaik itu bahkan bukan kata-kata tapi sikap Anda terhadap upline Anda. Misalkan kalau Anda home meeting, ini kondisi misalkan home meetingnya offline ya, atau business meeting di cafe, di rumah, dimanapun. Ini kalau misalkan offline, misalkan upline Anda bawa tas atau bawa koper biasanya ya, atau bawa tas untuk presentasi itu ya. Nah, Anda bawain ketika dia datang, Anda bawain itu sudah menunjukkan sikap Anda respect sama upline Anda, hormat Anda sama upline Anda. Bayangkan kalau itu adalah junior Anda atau memang lebih junior dari Anda, terus Anda perlakukan orang itu seperti tanda kutip seperti raja ya. Anda edifikasi dengan sikap Anda membawakan kopernya. Prospek Anda yang hadir ke ruangan rumah Anda, yang hadir di kafe tersebut, di tempat meeting Anda, itu bakal bertanya-tanya, ini siapa temennya Anda, ini siapa kok sampai kopernya aja dibawain, sampai tasnya aja dibawain. Dan itu nggak perlu seterusnya ya. Maksudnya itu hanya di saat kondisi home meeting aja. Saya sama Pak Handri pun seperti itu untuk grup-grup baru, untuk prospekan, saya memperlakukan rasa hormat saya sangat besar sekali ke orang-orang baru ya. Tapi ketika lagi kondisinya nyantai, tidak ada prospek, tidak ada ya biasa-biasa aja. Maksudnya tidak jadi saya saya berikan karpet merah, nggak ada siapa-siapa juga ya, enggak. Rasa hormat saya ditunjukkan seperti itu ketika ada orang lain. Tapi ketika tidak ada orang lain pun saya tetap memberikan respect saya sama upline saya, tapi bukan dengan cara yang seperti itu. Jadi ini bayangkan kalau teman-teman yang mungkin egonya tinggi ya, yang malas sih sampai harus bawain koper kayak gitu, kayaknya lebay banget. Ya ini bukan masalah ego, tapi ini masalah game aja. Ini edifikasi ini seperti permainan aja. Permainan bagaimana Anda memainkan peranan, memainkan posisi supaya upline Anda ketika bercerita sama prospek-prospek Anda yang teman-teman Anda pengen tahu bisnis ini, itu bakal mendengarkan upline Anda, bahkan mengikuti apa yang disarankan upline Anda bilang join. Upline Anda bilang udah joinnya platinum aja, bakal ngikutin karena Anda sudah berikan rasa hormat Anda sama upline Anda udah tinggal beres.
ya, nggak perlu ngapa-ngapain lagi, biarkan upline Anda yang bekerja. Kalau edifikasinya sudah seperti itu lebih enak sekali. Bahkan kalau kita yang sudah menjadi upline, ketika diedifikasi sama downline-nya, kita bakal edifikasi Anda balik lagi. Udah pasti permainan seperti itu. Anda edifikasi memberikan rasa hormat sama upline Anda bakal balikin lagi ke Anda. Misalkan contoh, kalau saya bilang misalkan ini Pak Handri yang tadi saya bilang enak diajak ngobrol, leader yang oke dan sebagainya, nanti Pak Handri bakal bilang, udahlah paling enak join sama Pak Bob, pengusaha yang hebat dan sebagainya, dibalikin lagi, udah otomatis. Ya, jadi Anda nggak perlu khawatir, nanti dimakan semua nih rasa hormat saya sama upline. Nggak perlu pikirin itu semua, karena memang ini cara bisnis ini berjalan, ya. Bahkan di beberapa buku edifikasi ini disebutnya harta karunnya bisnis MLM, karena dengan cara edifikasi bisnis apapun menurut saya bahkan ini bisa berjalan dengan maksimal. Banyak orang yang nggak memahami tentang edifikasi ini, kalau dipakai di bisnis lain pun sebenarnya enak banget, ya. Bakal mempermudah closing, promosi, ngejual, gampang banget, ya. Kalau sudah tahu cara esensinya. Oke, kalau misalkan contoh lain, kalau misalkan tidak koper, misalkan di ruang tamu Anda, prospek Anda dikasihnya air putih, tapi upline Anda dikasih teh manis, atau dikasih minuman bersoda, pokoknya beda sendiri, dikasih kopi misalkan. Ya tidak perlu mewah-mewah, tapi ada pembeda bahwa upline Anda ini spesial, ya. Bagaimana kalau lewat online? Apa yang harus dilakukan? Itu kan kalau online, ya kalau offline kan bisa kelihatan, dikasih bawa koper, dikasih minuman yang berbeda. Anda bisa sediakan cara lain, ya, kalau dengan online. Misalkan contoh, Anda berikan waktu, ya. Anda berikan waktu, kalau di Zoom kan bisa diatur sebenarnya. Di mana upline Anda bicara, semuanya harus di silent. Itu kan otomatis memberikan rasa hormat sama upline Anda, bahwa kalau upline Anda bicara, Anda pun tidak bicara dan semua orang tidak boleh bicara. Nah, itu juga cara respect yang bisa dimainkan di online. Sebenarnya banyak, ya. Intinya kalau Anda sudah hormat sama upline Anda, bakal mudah memberikan rasa respect, rasa hormat sama upline Anda, bakal mudah. Edifikasi dari online offline semuanya bisa terjadi saja, ya. Itu juga kalau misalkan ada yang bilang, Pak, itu kan contohnya kalau di rumah, kalau di kafe gimana? Gampang banget. Di kafe pun Anda beliin minuman di saat prospek Anda lagi santai, lagi diem, ya. Anda tanya sama upline Anda, Pak, misalkan bro, mau minum apa? Biar gue beliin, ya, biar gue ambil dulu. Mau pesan apa? Jadi Anda yang pesenin. Anda pesenin ke pelayannya, kemudian Anda bawakan, nih, ini Pak, minuman yang Bapak mau. Itu sudah beda sekali, ya. Di dalam meeting bisnis tersebut bakal beda sekali rasanya, ya. Dimana, upline ini sesuatu. Ketika upline Anda bicara, udah closing, apa yang Anda inginkan, join, semuanya beres. Karena upline Anda tinggal ngomong, semuanya sudah mudah. Oke, itu tentang edifikasi. Mungkin gambaran lebih besarnya Anda hadir ke NDT dan tanyakan ke upline-nya lebih dalam, ya, ke orang-orang yang memberikan link video ini, ya. Jadi ini baru sebatas kisi-kisi aja dari saya. Tapi lebih bagusnya sebenarnya Anda beli netpi, Anda hadir ke NDT, Anda telaah lebih dalam bagaimana edifikasi yang terbaik menurut upline Anda. Itu saya yakin yang terbaik dari upline Anda. Oke, yang kedua adalah prinsip dasar ini adalah konsultasi. Konsultasi ini apa? Konsultasi ini sebenarnya sifatnya diskusi dengan upline aktif Anda untuk mengembangkan bisnis Anda semakin besar. Banyak yang salah kaprah tentang konsultasi ini, diabaikan. Padahal konsultasi ini adalah hal yang paling berharga di bisnis ini. Di luaran sana teman-teman, Bapak Ibu semua, konsultasi itu berbayar. Saya di Maici, bisnis konvensional nih, di luar MLM, untuk branding, untuk marketing, untuk pajak, untuk apa lagi, macam-macam lah ya. Untuk marketing itu bayar konsultan. Konsultannya beda-beda dan per bagian-bagian bisa beda-beda harganya. Konsultan pajak sekian juta, konsultan marketing sekian juta, konsultan kemasan sekian juta. Bahkan saya bikin logo Maici pun ada konsultannya. Itu bayar semua. Sedangkan upline Anda di bisnis ini itu bukan seringkali memang benar-benar gratis, ya. Anda pengen ngebangun jaringan luar kota gimana caranya? Anda pengen ngebangun bisnis ini, home meeting yang bagus seperti apa, bikin OP seperti apa, bagaimana membangun masa, bagaimana membangun bisnis TNS ini di masa pandemi, lewat online, bagaimana caranya? Upline Anda bakal kasih dengan cuma-cuma, gratis banget, semuanya full gratis. Tapi banyak yang tidak mau memanfaatkan karena ego, karena tidak mau belajar, karena udah merasa jago dan sebagainya. Ini yang bahaya. Padahal kalau Anda pakai konsultasi ini, itu bakal mempermudah bisnis Anda semakin cepat, semakin besar. Mungkin kalau yang orang-orang awal mungkin bakal nurut untuk konsultasi, ya, kecuali egonya tinggi sekali, kecuali mungkin jabatannya merasa hebat, pemimpin besar di organisasinya,
Biasanya para pengusaha yang merasa besar atau mungkin pemimpin politik yang besar, ya mungkin wali kota atau apa dan sebagainya. Jadi ketika terjun ke bisnis ini pakai cara sendiri dan tidak mau berkonsultasi sama upline-nya. Ya mungkin itu wajar. Tapi yang aneh adalah kalau orang-orang yang tidak punya jabatan, tidak punya pengaruh besar tapi nggak mau konsultasi, atau yang merasa sudah hebat biasanya di peringkat-peringkat menengah, di mana merasa wah upline saya udah nggak penting lah, saya udah bisa salib, atau bahkan Anda merasa Anda yang paling besar di grup upline Anda, biasanya udah nggak mau konsultasi, udah merasa sendiri, udah merasa hebat sendiri. Padahal sebenarnya makin besar bisnis Anda, itu justru makin harus Anda rapat sekali sama konsultasi. Karena ketika mengurus organisasi yang besar itu beda sekali caranya dengan mengurus organisasi yang kecil. Bisnis ratusan juta omsetnya dengan bisnis miliaran itu beda lagi cara ngegarapnya. Dengan bisnis yang puluhan juta, yang apalagi yang jutaan, beda lagi. Makanya ketika justru grup Anda membesar, momentumnya lagi bagus, ketika lagi banyak yang join, yang closing, banyak orang yang naik peringkat di grup Anda, justru harus makin rapat Anda konsultasi sama upline Anda. Karena itu masa-masa krusial di mana bisnis Anda makin besar atau stagnan di situ. Makanya banyak orang yang tidak memanfaatkan konsultasi ini ya karena hal tersebut ya, karena hal-hal ego, ya sering kali banyaknya soal ego ya, soal merasa gue paling jago, nggak perlulah saran-saran dari upline. Nah, tinggalkan hal seperti itu supaya Anda makin besar, bisnisnya makin passive income. Oke, itu yang kedua ya tentang konsultasi. Percaya aja dan turuti kata mentor Anda, kalau enggak Anda bakal tersesat ya. Jangan pakai cara Anda sendiri karena berbahaya. Anda bakal kena banyak masalah lah ya. Bahkan saya pribadi di konsultasi ini saya pernah ngalamin grup saya rontok beberapa kali, tapi saya berusaha banget menggunakan 3 prinsip dasar ini. Saya konsultasi tiap bulan, bahkan setiap bulan itu setiap bulan itu 4 kali ya, karena tutup buku kita kan mingguan 4 minggu ya. Saya benar-benar berusaha rapat sama Pak Handri, dan dari yang rontok, dari omset ratusan juta kemudian sisa tinggal 15-20 juta, itu bisa sangat cepat untuk balik lagi ke ratusan juta, bahkan menyentuh angka miliaran omsetnya hanya dalam waktu singkat karena konsultasinya rapat teman-teman. Jadi manfaatkan benar-benar, dan konsultasi ini kuncinya juga teachable. Artinya teachable itu kita mau belajar, siap diajar, dan siap melakukan apa yang didiskusikan di konsultasi, bukan sekedar ya up tapi nggak dikerjain gitu ya, nggak dikerjakan hasil diskusinya, hasil konsultasinya. Sama aja bohong, sama aja nggak teachable. Kalau Anda nggak teachable, percuma konsultasi juga nggak akan beres-beres ya. Hasil konsultasi pun tidak akan membawa manfaat buat Anda. Kemudian yang kedua, kooperatif, bisa diajak kerjasama. Artinya adalah diajak kerjasama, kalau upline Anda menyediakan waktu jam 9 malam, ya Anda jangan datang jam 11 malam. Kalau upline Anda menyediakan waktunya jam 1 siang, Anda jangan datang jam 3 siang. Kayak ke siapa aja gitu ya, kayak upline Anda nggak punya urusan lain. Nah, Anda manfaatkan benar-benar itu masalah waktu, belum masalah-masalah yang lainnya. Seperti misalkan ketika konsultasi, Anda nggak tahu apa yang harus dikonsultasikan. Ya terus ngapain Anda konsultasi? Misalkan Anda nggak bawa lembaran konsulnya, lembaran jaringan Anda, bagian jaringan Anda nggak bawa. Ya terus apa yang mau dibahas? Oke? Kemudian kooperatif juga bisa diajak kerjasama adalah Anda tidak berbohong sama upline Anda. Jadi ketika konsultasi, saya sudah melakukan Pak, saya sudah presentasi banyak, saya sudah kesana kesini, tapi kok hasilnya nggak besar. Upline Anda bingung beneran karena Anda berbohong. Karena dalam pemahamannya kok Anda sudah melakukan banyak, tapi kok nggak berhasil, kok hasilnya nggak gede-gede gitu. Padahal Anda ngebohong bahwa Anda melakukan banyak, bahwa Anda melakukan hal yang besar. Ya padahal Anda baru melakukan hal kecil aja gitu, dan tidak konsisten. Terus bisnisnya nggak besar. Nah, Anda ngebohong sama upline Anda bahwa Anda sudah melakukan banyak, terus hasilnya nggak besar. Ada masalah apa? Masalahnya sebenarnya adalah masalah di kebohongan Anda. Dan upline Anda nggak bisa memberikan konsultasi dengan tepat karena Anda ngebohong. Itu juga sama dengan Anda tidak bekerja sama. Oke? Jadi kuncinya di konsultasi ini Anda tidak berbohong dan solve the problem, not problem the solution. Jadi bukan mempermasalahkan solusi, tapi justru mencari solusi dari setiap masalah. Biasanya banyak donan-donan yang ngaco nih ya, ketika konsultasi. Misalkan konsultasi sama upline Anda, dikasih solusi A, terus nawar biasanya. Pak, kalau solusi A kayaknya berat deh, karena saya kerja, karena saya begini begitu, rumah tangga saya begini, nanti gimana Pak kalau solusinya B? Terus upline Anda mikir dulu, udah mikir, oke lah boleh, B juga bisa jalan kayaknya selama kamu gini. Lah, bukannya tadi harusnya A. Nah, itu kan ngaco. Ya Anda yang nawar sendiri,
pengen A jadi B, ketika upline Anda menyetujui B, Anda pengen balik lagi ke A, itu nggak beres-beres ya. Ini contoh bahwa mempermasalahkan solusi itu seperti itu. Jadi kalau Anda dikasih solusi sama upline Anda dari hasil konsultasi, ya udah ikutin, laksanakan ya. Bukan berarti upline Anda bos, tapi upline Anda sudah mengerti apa yang Anda rasakan sekarang atau yang Anda jalani sekarang. Upline Anda itu sudah melewati berkali-kali lipat bahkan. Ya makanya upline Anda pasti peringkatnya lebih tinggi dari Anda ya. Oke. Jadi itu ya, solve the problem. Jadi mencari solusi dari setiap masalah, bukan mempermasalahkan solusi yang ada ya. Jadi konsultasi juga ada rulesnya lah ya, ada etikanya dari konsultasi. Bukan sekedar konsultasi, saya sudah konsultasi sama si upline tapi nggak dikerjain, terus apa ya, seenaknya gitu ya, nggak jadi juga bisa Anda. Oke. Itu dari 3 prinsip dasar sudah 2 yang kita bahas. Yang ketiga adalah no cross lining. Yang lebih tepat sebenarnya menurut saya adalah no bad cross lining. Karena banyak yang salah kaprah juga, beberapa downline saya yang awal-awal suka, Pak berarti kalau no cross lining saya jangan benar-benar nggak boleh nih temenan sama cross line saya. Ya enggak lah, boleh juga, namanya juga manusia, makhluk sosial, berteman ya berteman boleh-boleh saja. Membangun pertemuan bersama, membangun atmosfer bersama, membangun semangat yang sama di Zoom online, misalkan di online meeting. Kalau di offline misalkan membangun semangat yang sama di OP, di pertemuan offline, ya sama-sama berteman ya harus. Saya juga berteman dengan cross-line saya ya, dari grup Pak Handi seperti dengan Pak Raja Daryanani, God Lion, Pak Novan, Pak Yunus, Pak Andi Tantono, ya banyak sekali ya, dari Pak Suluan, Pak Edi, Pak Ong dari Surabaya, dari grupnya Pak Handri yang di Padang, di Hong Kong, di Bali. Banyak sekali saya bermitra dengan mereka ketika membangun di luar kota ataupun lewat online juga kita saling berkomunikasi ya. Tentunya berkomunikasi dengan arahan ada Pak Handrinya juga ya. Jadi nggak serta-merta bikin grup sendiri nggak ada Pak Handrinya. Kalau itu forum gosip upline namanya. Nah ini yang nggak boleh. Jadi no bad cross lining, bukan berarti no cross lining itu bukan berarti benar-benar nggak boleh temenan. Nggak, boleh saja berteman, tapi ada batasnya. Ketika berteman ini ada hal-hal yang tidak boleh dibahas, seperti bonus, strategi, omset, apalagi membahas daftar nama, apalagi lebih parahnya minta tolong untuk membangun grup Anda. Minta tolong dalam artian minta tolong presentasi. Biasanya yang awal-awal nih, misalkan Anda joinnya barengan sama upline Anda ketika di presentasinya di home meeting barengan, terus teman dekat nih, teman satu kampus, satu geng, satu SMA, satu SMP. Akhirnya karena kebersamaan satu SMP, satu sekolah, satu SMA ini, presentasi bareng-bareng, terus diminta presentasi sama si temennya, padahal sudah secara bisnis itu sudah cross line. Nah, terus join. Nah, ketika join, akhirnya joinnya sama cross line Anda. Anda nggak boleh protes dan nggak boleh marah karena yang presentasi juga cross line Anda. Nah, ini yang harus dijaga batasan-batasan ini. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum paham cross line itu apa? Cross line itu adalah garis yang berbeda dengan garis atas dengan garis bawah. Jadi garis ke samping. Namanya juga cross ya, artinya garis silang, garis samping. Jadi kalau semua yang ke atas Anda itu upline, garis sponsorisasi ke atas. Sampai upline Diamond, Director, sampai Pak Agustri Laksono, itu upline kita semua tuh ya. Garis ke upline. Nah itu garis ke atas. Garis ke bawah adalah semua downline Anda. Ya, baik downline Anda yang aktif, yang tidak aktif, yang apalagi yang cuma jadi pelanggan. Selama join menjadi member dari hasil kerja keras Anda dan tim, itu downline Anda. Pokoknya semua garis ke bawah Anda itu downline. Nah, di luar itu, di luar garis ke atas, di luar garis ke bawah, alias mungkin downline-nya upline Anda tapi yang bukan downline Anda, nah itu adalah cross line ya. Jadi semua orang yang di luar garis atas dan garis bawah itu cross line. Nah, dengan mereka berteman baik, tapi jangan bahas bisnis, strategi, bonus, omset, daftar nama, minta tolong presentasi dan sebagainya. Loh, bukannya bisnisnya ini bersama-sama Pak? Betul. Tapi bersama upline dan downline Anda. Tapi kalau cross line, kita nggak ada batasnya ya. Ya ini namanya etika 3 prinsip dasar. Karena dengan cross lining, dengan bad cross lining, seringkali kita nggak pernah tahu cross line mana yang baik dan tidak baik ya. Yang akhirnya ngobrol-ngobrol, akhirnya pindah jaringan, akhirnya hancur juga, banyak sekali. Ini terjadi bukan di awal-awal aja. Seringkali bahkan cross line ini terjadi justru di peringkat menengah dan peringkat atas. Sudah bintang 8 ke atas, hancur-hancuran, pindah sana sini dan sebagainya, bahkan jadi pindah MLM. Si upline yang ini sudah melenceng ke sana ke sini, akhirnya pindah kapal, pindah MLM, pindah jaringan, wah kacau lah. Dan akhirnya komunitas Tian secara keseluruhan juga jadi tidak harmonis, MLM juga menjadi tidak bagus. Salah satu yang mungkin merusak adalah cross line ini ya, cross lining. Jadi melewati batas
melewati jauh, bukan ya berteman boleh, tapi sudah melewati garis bisnis ya. Sudah melewati hal-hal yang tidak boleh dibahas dengan crossline Anda. Nah, crossline di era pandemi, di era online, segala macam yang serba online, ini justru crossline bakal lebih mudah ya memasuki asupan-asupan crossline ini bakal mudah sekali, bakal lebih mudah untuk penetrasi. Karena sudah ada crossline yang dari sejak awal mereka memang pengen ngebajak jaringan. Banyak banget. Dari sejak saya menjalankan bisnis ini 6 tahun, udah banyak banget. Dan menurut saya crossline seperti ini itu sebenarnya menurut saya pecundang sih ya. Pecundang dalam artian berarti mereka nggak bisa merospek orang baru untuk join. Artinya mereka mencari orang-orang yang sudah join dan diiming-imingi pindah jaringan. Berarti kan nggak bisa memprospek orang yang benar-benar murni, belum join TN sama sekali, belum join MLM sama sekali. Berarti kan sebenarnya mereka tidak hebat. Tapi seringkali gara-gara kita melihat kanan kiri, rasa-rasanya crossline yang pencitraan ini itu hebat sekali. Jadi akhirnya terpicu untuk pindah, terpicu untuk mengikuti strateginya. Itu mengikuti strateginya aja sudah mulai bau-bau sudah tidak percaya upline Anda loh. Sudah menyalahi 3 prinsip dasar ini. Karena 3 prinsip dasar ini sebenarnya semuanya nyambung. Anda edifikasi upline Anda, konsultasi dengan upline Anda. No crossline ini artinya Anda menjaga untuk Anda tetap dalam koridor upline Anda bersama One Vision, bersama sistem 773. Kalau Anda sudah mulai, wah kayaknya crossline ini hebat nih, kayaknya crossline ini masanya banyak banget, kayaknya crossline ini penjualannya keren banget, coba belajar, apa salahnya? Nah ini sudah apa salahnya? Anda sudah tidak percaya dengan sistem 773, Anda sudah tidak percaya dengan upline Anda sudah tidak percaya dengan metode yang diterapkan sama upline Anda, kacau banget ya, kacau balau. Dan bisnis Anda akhirnya bisnis Anda cuma sekedar bisnis ngegosipin upline, ngegosipin crossline sih ini hebat sih itu hebat, tapi Anda nggak kemana-mana. Nah jangan sampai seperti itu. Saya dan grup juga pernah mengalami hal ini, karena mudah sekali di era online dan pandemi seperti sekarang kita memantau orang lain ya, kita kepoin orang lain, terutama crossline kita. Baru sebulan, kurang dari sebulan inilah ya, kurang dari sebulan ini saya unfollow semua crossline saya unsubscribe semua crossline saya. Bukan berarti saya tidak menyukai mereka. Saya punya favorit crossline dari jalur Pak Handri, dari grup Pak Luis juga banyak yang saya kagumi, banyak banget ya. Banyaklah yang saya kagumi, tapi kalau saya follow dan saya subscribe, kayaknya nanti downline saya bakal ngikutin. Makanya benar-benar saya unfollow, bahkan yang baik dan yang saya kagumi pun saya unfollow, supaya saya tidak mencari-cari metode, supaya saya tidak mencari-cari ada yang salah nggak ya dengan metode saya, ada yang salah nggak ya dengan upline saya. Jadinya nanti begitu. Nah makanya buat saya dan grup ya, dan juga mungkin saran buat teman-teman yang nonton sekarang ya, lebih baik Anda fokus sama upline Anda, fokus sama downline Anda. Crossline itu ada hanya untuk kita menjadi batu gesekan ya, bahwa menjadi gesekan positif, batu asahan ya, supaya kita makin termotivasi untuk sukses bersama. Tapi bicara untuk strategi dan sebagainya, jangan lihat kanan kiri. Anda fokus sama upline Anda dan fokus sama downline Anda ya. Jadi ini crossline ini sangat berbahaya ya. Tapi jangan berarti saya ngomong seperti ini artinya teman-teman tidak berteman dengan saya sebagai crossline, tidak berteman dengan yang lain. Bukan begitu juga. Saya juga masih berteman baik dengan banyak crossline di bisnis ini, bahkan dengan yang jauh sekalipun ya, dalam artian multi crossline apa lagi ya. Intinya saya juga berteman dengan pelaku MLM lain di luar TN bahkan ya. Saya juga belajar sama mereka, tapi kalau bicara metode ya tetap balik lagi, saya tetap konsultasi sama upline saya, balik lagi ke 3 prinsip dasar: edifikasi, konsultasi, dan no bad crosslining. Jadi hati-hati dengan semua ini. Kalau Anda sudah langgar 3 prinsip dasar ini, hati-hati bisnis Anda bakal hancur. Mulai dengan cara Anda follow crossline Anda dan Anda mulai ngikutin metode-metodenya. Wah, cara penjualannya begini, cara merekrutnya begini dan sebagainya. Padahal tidak ada metode, sejatinya tidak ada metode yang lebih hebat, tidak ada metode yang spesial, tidak ada metode yang terbaik. Yang ada adalah mereka melakukan lebih banyak atau tidak. Metodenya mau secanggih apapun, kalau dilakukan cuma 1 kali ya percuma. Tapi metode yang sederhana dengan sistem 773, presentasi, follow up, konsultasi, edifikasi, 7 langkah sukses, 7 kebiasaan, 3 prinsip dasar,
Ini sederhana sekali, tapi Anda lakukan ribuan kali lipat, Anda sampai juga bakal sampai juga di peringkat tinggi passive income dan apa yang diraih oleh apa-apa kita seperti Pak Handri, Pak Fungyung, Pak Rudi, Pak Luis Tandean, Pak Agus Laksono, kita bakal dapatkan juga kok. Ya, percaya sama saya, bakal nyampe juga. Hanya masalah waktu. Yang kuncinya adalah lakukan dalam jumlah banyak, bukan mencari metode-metode yang dianggap canggih atau metode-metode apalah itulah, apapun itulah ya, metode ngiklan yang baik apa dan sebagainya, alah nggak ngaruh ya. Yang paling penting adalah justru metode yang sederhana yang sudah dibakukan dengan 7 langkah sukses, 7 kebiasaan dan 3 prinsip dasar One Vision sesuai dengan koridor dari arahan upline Anda. Lakukan itu dalam jumlah banyak, jangan langgar 3 prinsip dasar ini, Anda pasti sukses di bisnis One Vision. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan. Ketemu lagi nanti di vlog-vlog berikutnya.